Kerahkan segalanya ke LCS, Cina siap mati-matian dari gempuran Amerika. Ketegangan antara Cina dan Amerika telah berlangsung sejak lama di kawasan Asia Pasifik. Hal itu memaksa pasukan ke beberapa unit Angkatan Laut Cina untuk siaga. Mereka memperpanjang operasi laut mereka selama berbulan-bulan. Menurut SCMP, dalam kondisi normal, para Angkatan Laut Tiongkok akan menghentikan misi mereka. Seharusnya berhenti pada September, namun ada perpanjangan khusus selama 110 hari. Setelah 110 hari kerja keras di laut, para pelaut akhirnya bisa beristirahat dan kembali ke rumah, kata PLAN, tanpa menyebutkan lokasi atau waktu operasi yang tepat. Sementara itu, zona perang timur yang bertugas memantau Selat Taiwan juga mengumumkan bahwa beberapa unit memperpanjang waktu operasi hingga 91 hari untuk mengikuti pelatihan tambahan. Pakar militer Li Ji mengatakan, perpanjangan layanan PLAN merupakan tanggapan atas tekanan dari operasi Amerika Serikat di wilayah tersebut. Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan mempromosikan Angkatan Laut Cina untuk meningkatkan persiapannya menghadapi potensi konflik, kata Li. Beberapa perwira senior dari armada Nanhai Cina harus menghabiskan lebih dari 300 hari di laut pada tahun 2020, kata sumber yang tidak disebutkan namanya. Itu karena kapal perang Amerika Serikat meningkatkan patroli kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, kata sumber itu. Selain tekanan Amerika Serikat, wabah COVID-19 dan penambahan kapal perang baru juga menyebabkan sejumlah unit di Angkatan Laut Cina memperpanjang waktunya di lepas pantai. 9 kapal perusak kelas 052D berada di kapal dengan armada Donghai dan Namhai, yang berarti para pelaut membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih, kata sumber itu. Pakar militer Zhou Chengming mengatakan bahwa Angkatan Laut Tiongkok berada di bawah tekanan besar karena harus memastikan kemajuan dalam mereformasi dan meningkatkan kapasitas tempur atas permintaan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurut sebuah laporan yang dirilis minggu lalu, Center for Strategic Studies International mengatakan bahwa latihan PLAN pada tahun 2020 meningkat hampir 50%. Menjadi 65 dibandingkan dengan 44 latihan pertandingan di 2019. Laporan itu juga mengatakan bahwa pertukaran persahabatan antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Cina turun tajam. Kunjungan kapal perang Cina ke Amerika Serikat turun dari 6 menjadi 0, sedangkan performa yang sama kapal perang Amerika Serikat turun menjadi 6 dari 41 pada 2019. Sebuah video merekam bagaimana detik-detik simulasi latihan tempur armada laut Tiongkok di Laut Cina Selatan baru-baru ini. Simulasi latihan ini juga disebut sebagai salah satu strategi perang baru yang akan diterapkan oleh militer Cina. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina pada saat latihan tersebut menggunakan serangan udara
Setidaknya helikopter Harbin Z-9 digunakan selama latihan. Helikopter tersebut menembakkan peluru kendali langsung ke sasaran. Rudal yang digunakan oleh PLA ini disebut oleh Institut Militer Angkatan Laut Amerika Serikat merupakan varian dari rudal anti kapal. Harbin Z-9 miliki tentara Tiongkok ini dilaporkan lepas landas dari pangkalan di Sanya, sebuah kota paling selatan di Pulau Hainan, Cina. Melansir dari express.co.uk Kamis 31 Desember 2020, pangkalan ini disebut USNI sangat penting bagi kekuatan militer Cina. Hal itu lantaran pangkalan ini memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam keseimbangan militer di kawasan Laut Cina Selatan bagi Beijing. Seorang ahli analis militer Amerika Serikat mengungkapkan pangkalan tersebut telah dikerjakan selama 4 tahun terakhir. Sedang dari ukuran pangkalan tersebut juga diklaim oleh pakar dapat menampung kapal super carry tipe 003 yang akan dibuat Cina mendatang. Sedangkan kapal induk yang digadang-gadang bakal mengalahkan USS milik Paman Sam tersebut kini sedang dikerjakan di Shanghai. Kapal yang akan datang juga diharapkan menggunakan ketapel elektromagnetik yang digunakan untuk meluncurkan pesawat, mirip dengan kapal induk Amerika Serikat. Pelontar semacam ini disebut juga bisa membuat kapal mampu meluncurkan pesawat yang lebih berat dari desainnya. Menurut USNI, pangkalan tersebut memang telah diproyeksikan sebagai markas Angkatan Laut Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Bahkan membuat pangkalan di sana juga disebut sebagai sebuah strategi jitu yang digunakan oleh Tiongkok dalam hal menguasai Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan bahwa kapal induk akan ditempatkan secara permanen di pulau itu. Laut Cina Selatan kini memang sedang memanas lantaran menjadi sumber ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina. Bahkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengungkapkan, kegiatan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan disebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kami berdiri bersama komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan dan menolak setiap dorongan untuk memaksakan kekuatan yang benar di Laut Cina Selatan atau wilayah yang lebih luas. Namun pernyataan itu dibantah langsung oleh pihak Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian. Kedaulatan teritorial Cina dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan berakar kuat dalam sejarah dan hukum serta konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan.